Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Semua bersuka cita hari ini, amin. Amin. Kita bersyukur hari ini kita boleh datang untuk beribadah, bersuka cita di tempat ini. Saya percaya setiap kita yang datang dengan hati yang rindu untuk mengalami perjumpaan yang indah, yang manis dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, waktu kita yang terbaik. Mari kita fokuskan pikiran kita, hati kita untuk hari ini boleh beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti akan mengalami perjumpaan yang manis dengan Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Tidak pernah berkesudahan kasih dan setiamu. Dan rahmatmu Tuhan selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap pagi. Tidak pernah Kau biarkan dan tinggalkan kami sedetik pun dalam hidup kami. Dan tidak pernah Kau biarkan kami berjalan sendirian. Tangan-Mu yang kuat selalu menopang dan memegang hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Tetapi dengan tangan-Mu yang kuat Engkau selalu mengangkat kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami datang Tuhan, membawa hati kami, membawa kerinduan kami untuk boleh mengalami dan berjumpa dengan Kau Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami yang luar biasa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah yang berdaulat Tuhan, Engkau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Apapun keadaan kami hari ini, kami membawa ucapan syukur kami, korban syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami bawa kepadamu itu boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu yang selalu bertambah-tambah dan selalu bertambah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Inilah korban syukur kami yang terbaik Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami Bapa. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi nyatakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ini persembahan kami Tuhan. Persembahkan
persembahan kami, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, sebab hati kami limpah dengan syukur. Bahwasanya untuk selama-lamanya Kau baik Tuhan, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan, mari nyatakan sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari ku bawa korban syukur. Ini persembahan kami Bapa. Tubuh, jiwa dan roh kami persembahkan Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kami katakan Tuhan baik selamanya. Ini korban syukurku, kami bawa. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku bawa. Kami menikmati Engkau Tuhan. Mari nikmati pujian penyembahan kami Bapakku. Nikmati pujian penyembahan kami ya Bapa. Ini umat-Mu Tuhan yang datang dengan ucapan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa ya korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan.
memuji Engkau, hatiku memuji Engkau. Bapa, Kau layak disembah. Kami bawa kurban syukur kami bagimu. Kami bawa penyembahan kami bagimu. Biarlah Tuhan tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu. Ya Rabba ya selama-lamanya Engkau baik. Kasih-Mu memenuhi diriku, bawaku dekat padamu. Yes Tuhan, ku kan terbang bagai raja wali, ku melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Lebih lagi katakan, kasih-Mu memenuhi diriku. Kau melingkupi kami Tuhan. Bawaku dekat padamu. Bawa setiap kami Tuhan untuk melekat di dalam kasih-Mu Bapa yang baik. Ku kan terbang bagai raja wali, ku melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Ini kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku, rasakan anugerah mengalir dalamku. Kami tahu Tuhan, oh, ku tahu
Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Mari bawa apapun keadaanmu hari ini. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan berkuasa mengangkat kita. Tuhan berkuasa mengangkatmu lebih dan lebih lagi. Bawa kami Tuhan. Sikiara bayana moya sandara latakaya. Kiara latakaya sandara takaya se. Oh ya rabayana moya sikiara takaya namo. Kiara latakaya se. Kiara bayana moya sikiara takaya se. Kiana mana moya sikiara latakaya se. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Bawa kami lebih lagi. Mari nikmati hadirat Tuhan. Mari bawa hidupmu kepada Yesus. Sikiara patakara bayana moya se. Tiara barabaya sikiara takaya namoya namaya se. Haleluya, haleluya. Lebih lagi. Biar kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagai Raja Wali. Wow, ku melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Ku melayang tinggi, ku melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Kau bawa kami Tuhan, ku melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku. Oh, oleh kuasa kasih-Mu. Amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau saja alasan kami hidup. Sebab Engkau alasan kami menyembah. Engkau alasan kami ada sampai hari ini. Alasan kami datang ke tempat ini Tuhan. Untuk mengalami Engkau, untuk membawa pujian yang terbaik buat Engkau. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya Engkau yang layak terima Tuhan. Biarlah setiap yang bernafas boleh memuji Tuhan. Dan biarlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan berkenan di hati-Mu Tuhan. Biar kami memulai ibadah kami Tuhan di dalam satu nama. Nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik boleh lambaikan tangan. Kita mau belajar satu lagu pujian Sukacitaku. Kita mau belajar dan biarlah pujian ini menjadi berkat buat setiap kita. Mari sama-sama kita angkat pujian.
Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Amin. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Sama-sama nyatakan kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Yes, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Jemaat Tuhan semuanya katakan haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, yes, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Siapa yang percaya Dia yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, oh, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Yes, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Hey, Kaulah yang terbesar Tuhan, Kaulah yang termulia Tuhan selama-lamanya. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, oh, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh oh oh, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau suka. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sukacitaku, oh haleluya. Anda bersukacita? Suara saya kedengeran? Coba lihat dulu kanan kiri, bilang gini, Tuhan sukacita kita. Bapak Ibu, mungkin kita datang ke sini kita nggak tahu sebelah kanan kiri kita mungkin lagi ada masalah, ada pergumulan, ya kan? Tapi kita percaya di dalam Yesus segala sesuatu baik. Sekali lagi bilang kanan kiri, Yesus benteng hidup kita semua. Dia benteng hidup kita. Apapun yang terjadi, kita aman bersama dengan Tuhan.
semuanya angkat tangan bersama-sama, katakan kau kekuatan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Katakan tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau beserta. Siapa namanya? Yesus, jaminan hidupku. Oh, Yesus, jaminan hidupku selama-lamanya. Oh, oh. Sama-sama katakan berjalan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, sebab tanganmu yang menopang, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, amin. Jalani kehidupan, sebab kau yang mengangkat setiap kami. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Semua kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Yesus satu-satunya jaminan hidup Anda dan saya. Sekali lagi katakan, berjalan bersamamu Tuhan. Come on. Berjalan bersamamu. Nyatakan dengan iman Bapak Ibu. Akan ku bentar. Yes, haleluya. Tanganmu menopangku, sebab Engkau yang memegang kami. Jalani kehidupan, sebab tanganmu yang kuat mengangkat. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Semua nyatakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Siapa namanya? Yesus, jaminan hidupku. Sebab Yesus satu-satunya jaminan hidup Anda dan saya, amin. Apapun yang kita alami, Yesus selalu menopang kita, amin. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Yeah. Haleluya, haleluya. Yes. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan boleh duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib dan besar. Kalau kita hidup bagi Tuhan. Hati kita mau tetap menyembah Dia. Dunia ini isinya dan segala permasalahannya gak bisa memisahkan kita dari Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran yang mutlak dalam hidup kami Tuhan.
yang tidak pernah terbantahkan dan tidak pernah tergoyahkan. Janjimu ya dan amin. Kalau kau berkata engkau beserta dengan kami, maka engkau pasti melakukannya. Dan pasti tidak akan ada yang gagal Tuhan rencanamu dalam hidup kami. Kalau kami bersama dengan kau Tuhan, kalau engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam kau Tuhan, hidup kami Tuhan melekat dengan kau Tuhan, maka segala yang baik yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami pasti terjadi. Sekalipun mungkin mata kami hari ini belum melihat, tapi kami mau percaya Tuhan, bahwa segala yang baik yang Tuhan sudah rencanakan atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pelayanan kami, bahkan masa depan kami Tuhan, itu ada di tangan Tuhan yang kuat. Sebab itu hari ini ajar kami, kalau kami hidup karena-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan kami Tuhan, ku nyatakan janjiku kepadamu. Inilah janji kami umat-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup ya Tuhan, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan Yesus, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
hatiku tetap menyembahmu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku mau memandang-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama nyatakan. Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu Tuhan. Menjauhkanku dari kasih-Mu, tidak ada yang dapat memisahkanku dengan Engkau. Oh, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa lebih lagi jemaat Tuhan. Mari serahkan hidupmu. Mari katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa, yes God, tidak ada yang bisa menjauhkan Engkau dan aku. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami terlalu percaya Tuhan bahwa Roh Allah ada di tempat ini. Tidak sekali-kali pun Engkau meninggalkan kami. Tuhan, berikanlah kerendahan hati bagi setiap kami. Kalau sebentar kami mau belajar, dengar-dengaran suara-Mu di tempat ini. Waktu yang terbatas, biar setiap kami boleh fokus akan apa yang menjadi maksud Tuhan bagi setiap kami. Sehingga destiny-Mu Tuhan, tujuan-Mu bagi setiap kami boleh tergenapi sesungguhnya dan seutuhnya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk segala hal baik yang Tuhan boleh nyatakan bagi setiap kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Hamba-Mu terbatas dan sungguh sangat terbatas. Namun kuasa daripada Roh Kudus-Mu akan terus memampukan bagi hamba-Mu untuk menerobos tanpa batas apa yang menjadi maksud dan maunya Tuhan bagi setiap kami boleh nyata terjadi. Terima kasih Tuhan, dalam berkat-Mu kami berdoa dan mengembalikan korban ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus.
Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Coba tengok kanan kiri dulu. Kalau mukanya penuh dengan sukacita, artinya roh Allah sungguh bekerja di dalam hidupnya. Karena kunci ada Tuhan di dalam kehidupan kita adalah sukacita, Bapak Ibu. Kita boleh, oh saya sudah lahir baru gitu ya. Tapi mukanya selalu cemberut, diajak senyum gak mau, ngomong nyakitin kerjaannya, gak bisa ya. Jadi bersyukur hari ini kita boleh ada di tempat ini semua karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Semua percaya? Semua karena kasih dan anugerah daripada Tuhan? Puji Tuhan, terima kasih. Yang lain boleh turun kok, saya cuma butuh Pak Tony doang. Oke, silahkan duduk, pemusiknya yang luar biasa dahsyat, Kak Maida dan setiap kita yang ambil pelayanan di tempat ini, terima kasih, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema JKI BPCC di bulan Maret, pilihan hidup, thank you untuk Anda yang sudah bersuara. Tema JKI BPCC bulan ini adalah pilihan hidup. Bapak Ibu yang terkasih, sejak bangun tadi pagi kita ini sudah diperhadapkan dengan satu pilihan, setuju ya? Bangun tidur mau ngopi dulu atau langsung mandi, apa ya? Kalau langsung mandi nanti saya kedinginan, ya udahlah ngopi dulu baru mandi. Setelah ngopi mau baca Alkitab dulu atau mau, ini udah boleh ditampilkan, iya. Mau ngopi, abis ngopi mau apa, itu setiap hari kita sudah diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup di dalam kehidupan kita. Nah pagi hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh Bapak Gembala bagi setiap kita adalah pilihan hidupku menentukan masa depanku. Jadi Bapak Ibu jangan anggap remeh dengan pilihan-pilihan Bapak Ibu. Saya memulai dengan sedikit cerita Bapak Ibu, saya sudah ceritakan ini kepada kakak saya. Waktu saya ngajar S2, pada waktu itu saya udah lulus S2, kemudian saya ngajar. Saya itu punya tabungan sekitar 350-an juta gitu Bapak Ibu ya. Untuk seorang gadis gitu Bapak Ibu belum menikah. Buat saya itu udah bergaya Bapak Ibu ya. Kemudian pikiran saya itu ada satu planning gini, Tuhan, saya pengen beli mobil. Waktu itu masih tren Karimun Estilo Bapak Ibu ya. Mobilnya kecil, imut, merah, kuning, hijau warnanya. Bukan di langit yang biru, tapi di jalanan Jakarta. Itu seru kayaknya kalau saya gadis punya mobil kecil kemana-mana nyetir sendiri. Bapak Ibu, saya otak saya itu bilang beliau nanti kamu gaya, beliau nanti kamu gaya. Tapi pikiran yang sebelah itu gini, jangan beli. Kamu lo gajinya cuma 3 juta. Mau apa nanti kalau beli ini, beli itu, gak bisa. Bapak Ibu, yang menang adalah untuk tidak beli. Dan akhirnya saya bisa hidup tanpa kekurangan satu apapun ketika saya masih gadis, saya masih bisa mencukupi diri saya sendiri. Nah, Bapak Ibu, hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi segala kehidupan kita sampai dengan hari ini. Nggak bisa ya, nggak bisa dipencet Bapak. Oh, saya mencet sendiri atau dipencetin? Dipencetin, nggak mau. Nggak mau loh. Oke, yuk mari sama-sama kita baca dulu di dalam Ulangan 30 ayat 11 sampai dengan 20. Saya baca ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu 12 sampai dengan selesai. Judul perikopnya apa Bapak Ibu? Oke, yang depan aja yang ngomong. Judul perikopnya? Oke. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya.
Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa aku akan melakukan binasa tidak akan ditunggu Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Ulangan 30 itu adalah khotbah khusus yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Bangsa Israel bukan bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka mengenal Allah yang mereka panggil YHWH Elohim itu. Jadi setiap perkataan yang disampaikan oleh Musa bukanlah perkataan yang disampaikan kepada orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi kepada orang atau bangsa yang kenal Tuhan. Jadi sebelum Musa yang dia tahu dia tidak akan memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian, dia memberikan khotbah ini, memberikan pesan ini kepada bangsa Israel. Kitab Ulangan memuat sejarah perjalanan Israel. Jadi mereka menceritakan bagaimana apa yang dilakukan di padang gurun, dan tentu saja sejarah itu selalu memberikan pelajaran bagi setiap kita. Kenapa sejarah masih diajarkan? Karena supaya kita bisa belajar di dalamnya. Kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Nanti ada pesan dari Yosua bagi setiap Israel. Nanti dinyatakan, kalau kamu tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Nah, ini adalah pesan yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk kepada tanah Kanaan. Kemudian pengulangan hukum, 10 hukum yang sudah pernah disampaikan oleh Musa itu diulang kembali. Penegasan kembali perjanjian Allah dengan Israel. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel? Yang pertama adalah keturunanmu. Keturunanmu akan menduduki, keturunanmu akan seperti apa? Bintang di langit. Makanya Bapak Ibu, kalau ada cowok ngerayu ceweknya, kamu cantik kayak bintang, itu basi Bapak Ibu. Tuhan udah bilang kita ini memang seperti bintang di atas langit ya. Gak usah, masa sih, gak usah begaya-begaya gitu, biasa itu dari dulu udah gitu. Kemudian apa yang kedua setelah keturunan? Tanah ya, tanah perjanjian. Dan yang ketiga adalah berkat dinyatakan. Nah, Musa mengingatkan bahwa bangsa Israel, engkau mempunyai 2 pilihan. Pilihannya apa? Kehidupan, keberuntungan, atau kematian dan kecelakaan. Kehidupan dan kematian, atau berkat dan kutuk. Ini yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Itu artinya Bapak Ibu, masa depan bangsa Israel itu tergantung kepada apa Bapak Ibu? Pilihan hidup mereka. Nah, pada kenyataannya banyak orang di antara kita bahkan tidak percaya bahwa hidup itu bukanlah sebuah pilihan.
Bahwa hidup itu sudahlah mengalir saja. Udahlah kita nggak usah planning. Toh kita udah planning banyak-banyak, ternyata yang terjadi bukanlah rencanaku, bukanlah apa yang kupikirkan, tetapi kayaknya berantakan semua. Nah Bapak Ibu, ada pertanyaan. Apakah saudara percaya takdir? Barisan sini. Di sini siapa yang bilang enggak, angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Sebelah sini dulu sayang, sebelah sini. Saya mau lihat siapa yang di sini kan percaya, berarti kan tidak percaya. Tidak percaya, yang percaya? Sini, yang percaya? Yang percaya? Ya. 1 percaya takdir, 2. Oke, 1, 2, 3. Thank you. Yang sini? Tidak? Tidak percaya, yang percaya ada? Belakang ada yang tidak percaya? Belakang ada yang tidak percaya? Di sini semua tidak? Oke. Tadi di sini berarti Bu Chandra maju 1. Tidak percaya takdir. Yang percaya 1, yang berani. Kan dia tidak percaya. Tidak percaya kan Bu? Oh percaya, oke. Yang tidak percaya tadi? Ini Bu Chandra percaya takdir ya? Oh percaya. Yang tidak percaya ada? Bu maju 2 orang. Bu serius ini, serius. Cepet. Waktunya nanti saya di demo kalau kelamaan. Ayo sini. Sini aja sini, biar gak kelamaan. Kenapa Ibu percaya takdir? Tidak percaya takdir. Saya percaya. Karena segala sesuatu seperti kematian, kelahiran itu tidak bisa kita rencanakan. Oke, kenapa tidak percaya takdir? Enggak percaya takdir. Karena semua ditentukan sama Tuhan Yesus dan kita jaminannya Tuhan Yesus. Kasih coklat dua-duanya Pak Hari. Oke. Good Pak, mainin Pak. Terima kasih untuk yang percaya dan terima kasih untuk yang tidak percaya. Terima kasih yang berani maju, terima kasih untuk yang berani maju. Yesaya 45 ayat 7 baca sama-sama. 1, 2, 3. Takdir itu ada. Tadi siapa yang gak percaya takdir? Bertobat saudara. Takdir adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Karena sudah Tuhan tetapkan. Kelahiran itu adalah takdir pada Tuhan. Bu, dia anak hasil kecelakaan, I don't care. Tapi Tuhan sudah menakdirkan. Bu, rambutnya dari lahir udah kuning. Oh bukan karena dipirangnya kayak saya. Bukan Bu, itu dari lahir udah merah kuning. Jadi Bapak Ibu yang kemarin-kemarin tidak percaya takdir. Takdir itu ada. Bahwa Tuhan sudah menetapkan bagi setiap kita ada kemalangan dan keberuntungan, ada rambut pirang atau rambut keriting atau rambut jagung yang lain. Kak Maida, semangat. Jadi Bapak Ibu, takdir itu ada. Takdir ditetapkan dan dinyatakan oleh Tuhan. Berarti kalau ada takdir, ada nasib, benar ya? Yeremia 4 ayat 18 sama-sama baca. 1, 2, 3. Yeremia 13 ayat 25. Bapak Ibu, lahir dari orang tua miskin itu adalah takdir kita. Bapak saya miskin, mama saya miskin, bapak saya tidak berpendidikan, mama saya tidak berpendidikan, saya lahir di kampung, hidup saya ancur-ancuran, kakak saya nggak jelas, adik saya nggak jelas, itu takdir. Tapi kita berjuang, bekerja keras, melakukan hal-hal benar, itu adalah nasib kita. Bapak Ibu, kita boleh dilahirkan dari keluarga yang
acak kadut carut marut. Tapi untuk tetap di keluarga acak kadut carut marut, itu adalah keputusan dan pilihan kita. Wah, saya ngelihat Bapak itu keren sekali. Kita cuma lihat kerennya, kita nggak lihat prosesnya. Setelah kita tahu, oh dia lahir dari keluarga yang enggak banget, tapi dia berjuang sedemikian rupa hingga dia bisa berubah sedemikian rupa. Nah, hal ini nasib kita dinyatakan oleh Musa kepada bangsa Israel. Nasib baikmu, nasib burukmu tergantung pilihanmu. Saya dulu gak banyak-banyak kriteria cari jodoh. Yang pertama saya cuma dia harus Kristen. Saya lupa awalnya untuk yang lain-lain yang aneh-aneh. Kristen, tidak merokok, tidak ini, tidak itu Bapak Ibu. Itu kriteria saya. Ketika ada orang suka sama saya, kemudian dia paspus, geser, gak masuk kriteria. Pilihan bukan? Nah Bapak Ibu, kita mau memilih seperti apa? Bu, jadi jodoh, takdir atau nasib? Jawab masing-masing. Bu, saya hancur-hancuran bu keluarga saya. Bukankah sebelum engkau menikah Tuhan udah ingatin? Jangan dia loh nakku, dia itu loh gak pernah baca firman. Ah Tuhan, saya loh pembicara Tuhan, saya mampu mengubahnya. Aduh nakku, jangan nakku, dia malas kerja nakku. Kamu nanti hidupnya pasti akan kekurangan, ngutang sana sini dan begitu-begitu. Oh tidak Tuhan, saya akan terus berdoa baginya. Saya bisa mengubah hidupnya. Saudara bisa mengubah hidup seseorang? Tidak bisa. Yang bisa ubah hidup seseorang, bahkan kalau kita nggak mau, Roh Kudus sudah bekerja dan saudara tidak mau, Tuhan bukan menciptakan robot bagi setiap kita Bapak Ibu. Teng-teng ganti, nggak gitu konsepnya Maimunah gitu loh ya. Konsep berpikir kita bahwa Tuhan pun tidak akan mengubah saudara kalau saudara nggak mampu, nggak mau dan nggak mau berjuang. Karena apa? Karena Tuhan bukan menciptakan robot bagi setiap kita. Kita ini diberikan free will atau kehendak bebas. Jadi pilihan saudara, pilihan hidup kita akan menentukan nasib atau masa depan kita. Rancangan Tuhan bagi Israel adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ada yang hafal Yeremia 29 ayat 11? Ada yang hafal Yeremia? Oke Kak Maida. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh, dan rancangan damai sejahtera yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Oke, kasih coklat Pak Hari. Thank you Kak Maida. Bapak Ibu, rancangan Tuhan bagi bangsa Israel adalah Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Apakah rancangan Tuhan bagi kita orang percaya juga sama seperti rancangan Tuhan bagi kita? Gak ada yang mau jawab? Yes or no? Yes, thank you Kak Maida. Yes, rancangan Tuhan bagi kita orang percaya juga sama seperti rancangan Tuhan bagi setiap kita. Ada yang hafal? Yohanes 10 ayat 10. Gak ada yang hafal Yohanes 10 ayat 10. Yes Pak, thank you. Salah Pak, Yohanes 10 ayat 10. Oke Bu. Pencuri? Yang mana ini? Kak Maida udah. Pak Yohanes, Pak, ayo. Yang lain, Kak Karina. Sekalipun salah-salah dikit, kasih lah ya coklatnya, kasih Kak. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita.
Kayaknya saudara kok ragu ya. Bener gak sih rancangan saya damai sejahtera? Kok masih gini-gini aja Bu? Ya gimana gak gini-gini aja, saudara bangun telat, tidur telat. Saudara, setiap kita, saya gak mau bahas ini jauh, tapi saya mesti ingatkan ke saudara. Bahwa setiap kita orang percaya, Pak Christian, senyum dulu. Setiap kita orang percaya itu seperti Israel rohani yang dicangkokkan, begitulah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat Galatia 3 ayat 7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi kebalikan mereka yang hidup dari mereka itu Galatia 3 ayat 29. Jadi Bapak Ibu, kan itu buat Israel, bukan buat saya. Itu loh PL, bukan PB. Bapak Ibu yang terkasih, janji Tuhan bagi setiap kita adalah janji yang pasti akan Tuhan genapi bagi setiap kita. Bukan lagi tanah perjanjian, bukan lagi Kanaan bagi setiap kita, tetapi kehidupan kekal. Tidak mungkin Tuhan yang kita sembah menginginkan hidup kita amburadul. Bagaimana kita mau jadi berkat kalau kita hidupnya amburadul? Bagaimana kita mau menyatakan ada Kristus di dalam diri kita, hidup kita, kalau kuasa perkataan daripada kebenaran firman Tuhan tidak terjadi atas hidup kita? Apa yang saudara mau sampaikan? Tuhan baik. Habis itu saudara cari hutangan ke kanan, kiri, depan, belakang. Di mana kuasa Tuhan itu baik bagi setiap saudara dan saya. Tuhan itu kesembuhan ilahi. Tapi saudara sakit, saudara ngeluh sana sini. Upload di medsos, saya sakit, kaki saya bengkak, saya ini, saya itu. Bapak Ibu, kita bisa mengalami celaka. Seperti tadi sebelumnya dinyatakan bahwa Tuhan yang menciptakan hari baik dan hari tidak baik. Kita bisa melewatinya, tetapi tinggal di situ adalah bukan rencana dan tujuan Tuhan bagi setiap kita. Kita bisa melewati hal tidak baik, bisa. Kita bisa dicurangin orang, bisa. Ragu kayaknya, enggak bisa, kita ini loh anti badai gitu ya. Enggak Bapak Ibu, kita tetap bisa melewati hal-hal itu. Karena kita ini masih hidup di sini, di bumi. Kita masih akan melewatinya. Jadi pilihan hidup seperti apa yang bisa mengubah masa depan kita. Ayat 16, baca dulu ayat 16. Naik dulu ya, yang bawa Alkitab. Yang bawa Alkitab. Coklatnya habis tapi tak kasih nanti. Ya. Enggak ada yang nemu, kita baca ini saja. Bapak Ibu, ayat 16 menyampaikan ini. Bahwa untuk kita memiliki kehidupan, berkat di dalam kehidupan kita adalah kuncinya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang ayat 20 ini sama, diulang 2 kali. Bahwa kita ini harus mengasihi Tuhan Allahmu. Pak nyanyi Pak. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Mengampuni Pak. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu.
Bapak Ibu, mengasihi itu mungkin kita lakukan dan kerjakan karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi bagi setiap kita. Ada ayat hafalan selagi kayaknya. Yohanes 14 ayat 15. Oke, Hazel. Hazel. Berikan tepuk tangan untuk Hazel. Dahsyat loh, gereja kita hafal ayat loh. Kasih Kak Maida. Nanti Kak Maida. Saudara, Yohanes 14 ayat 15, saudara. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu adalah perintah yang dinyatakan oleh Tuhan bagi setiap kita. Mulai mengasihi, Bu, saya nggak bisa, Bu. Saya 7 turunan, Bu, nggak akan ngampuni dia, Bu. Bencinya soro, Bu, sama dia. Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu belum menerima kasih itu di dalam diri saudara. Karena jika kita mengasihi Tuhan, contoh yang utama, Cece Resali cantik. Kita harus mengasihi orang lain di sekeliling kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita juga bisa memberikan pengampunan itu kepada sesama kita. Jadi cara Tuhan mengasihi, bukti kita mengasihi Tuhan yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Mendengarkan suara Tuhan. Tuhan dapat berbicara secara, hai Kadek Dwi Tista contoh ini. Kamu akan dipakai gitu, bisa loh kita dengar. Banyak kesaksian itu, saya belum pernah mengalaminya. Kamu akan dipakai begini-begini, audible kita bisa dengar. Oh gitu ya, dan ini lebih banyak terjadi ketika di zaman PL gitu ya. Kalau di zaman PB, siapa yang ngalamin Bapak Ibu? Paulus, nggak ada coklatnya, nanti coklatnya. Kemudian, Bu Ayu katanya pernah ngalamin juga secara audible, saya belum. Kemudian Nabi, Iman, Pendeta, Bapak Ibu dengarkanlah Nabi berbicara. Tapi lihatlah apakah dia Nabi palsu atau Nabi asli. Ya memang Nabi asli Pak. Nabi palsu itu hanya mau berbicara untuk kepentingan pribadi dan mengenakan telinga kita. Oh enggak apa-apa. Waktu Yeremia bilang apa? 70 tahun kamu akan kubuang. Nabi palsu bilang, oh enggak, sebentar aja, pokoknya enggak apa-apa. Dan orang Israel mulai bimbang, siapa mau saya dengarkan, siapa ini mau dengarkan, siapa ini. Nah belajar sama-sama, imam pendeta juga ada yang enggak jelas Bapak Ibu ya. Pendeta juga ada yang enggak benar, misalnya dia bicara di luar konteks kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saya selalu bilang gini, baca Alkitab hafal ayat, baca Alkitab. Penglihatan dan mimpi seperti siapa Bapak Ibu? Yusuf. Jangan ragu Kak, yes. Yusuf diperlihatkan dengan penglihatan dan mimpi. Binatang, ayam jantan siapa? Petrus. Keledai? Bileam bin Beor, thank you. Roh Kudus dalam diri kita. Benci banget sama WL1 ini. Tiap kali nyanyi lihat gayanya. Gak boleh gitu. Roh Kudus ingetin, bener gak sih? Roh Kudus bakalan ingetin. Kamu loh udah ikut Tuhan berapa puluh tahun. Hatinya masih dendam, dengki. Tapi aku jengkel sama dia. Gak boleh gitu. Nah Roh Kudus itu berbicara sangat lembut Bapak Ibu. Jadi dengarkan dia. Dan yang paling utama kebenaran firman Tuhan. Kalau ada omongan dia, coba buka Alkitabmu. Bicara apa dia? Oh dia gak ngomong gitu, berarti bukan dari Tuhan. Segala sesuatu pasti bisa di cross check lewat kebenaran firman Tuhan. Oke, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tadi yang kedua kita nyanyi Pak. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Yuk kita nyanyi ini yuk. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Bapak Ibu, saya senang sekali dengan lagu-lagu pujian hari ini. Saya hendak janjian dengan Kak Maida, kok lagunya itu benar-benar mengarah kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu mau kita selalu berpaut, dekat dengan Dia, berada di dalam hadiratnya untuk selalu taat dan setia di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, saya mengambil beberapa contoh orang-orang yang taat di dalam kehidupannya. Yang pertama Yusuf. Ada satu orang lelaki muda yang tampan, gagah perkasa yang mau maju ke depan. Tampan, muda, gagah dan perkasa. Bukan Pak Umbu lah, masih muda Pak. Yang masih muda, gak ada yang mau? Gak ada yang mau? Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, beneran gak mau maju? Sebelah sini gak mau maju? Gak ada yang pede bahwa dia ganteng? Di sini David mau? Boleh. Mau? Mau maju? Naik sini. Anggaplah dia tampan, gagah dan perkasa ya. Ayo kita baca, kamu diam di sini aja, hadiahnya keren. Kita baca ayat Kejadian 39 ayat 7 sampai dengan 10. 1, 2, 3. Tidak lagi mengatur baca. Dengan bantuan. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepada aku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu apa Bapak Ibu? David membujuk Yusuf. Yusuf apa Bapak Ibu? Tidak mendengarkan bujukannya itu untuk apa Bapak Ibu? Tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Bapak Ibu, Alkitab mencatat dia membujuk berulang kali. Kamu ngepel deh. David, kamu icacanya ngepel. Hey Yusuf. Lari. Balik lagi sini. Pak tolong lihat dompetku paling depan, paling besar isinya berapa? Paling besar, kasih David, paling besar. Paling besar, ya bawa sini paling besar. Karena dia merasa ganteng, gagah dan perkasa. 100.000 buatmu. Jangan pergi jauh-jauh. Bapak Ibu, yuk kayaknya dia enggak pede dibilang ganteng, gagah dan perkasa. Pede, kamu ganteng. Masih muda. Godaan banyak. Bapak Ibu, dibujuk berkali-kali. Alkitab mencatat bahwa Yusuf tetap tidak mau untuk tidur dengan perempuan itu. Bapak Ibu bayangkan kira-kira Tante Ponti cantik gak? Gak mungkin seperti saya. Lebih cantik 80 kali lipat lagi. Pastikan diepel badannya, dipel, dilap-lap. Mandi kembang tengah malam gitu juga kali ya. Pokoknya yang keren-keren. Tapi Yusuf pamerkan dulu dong. 100.000-nya pamerkan dulu dong. Hasil kegantengan dan kegagahanku. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Nyesel kan cowok-cowok ganteng sebelah sini? Coba lihat tampangnya cowok-cowok ganteng sebelah gini. Ih nyesel pasti. Oke Bapak Ibu.
Pilihan hidup Yusuf membawa Yusuf menjadi orang nomor 1 setelah Firaun. Alkitab katakan gini, demikian Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas. Kejadian 41 ayat 43 berkata, salah Bapak Ibu, itu atasnya. Jadi yang pertama, Yusuf menjadi orang nomor 1 setelah Firaun. Yang kedua, Yusuf menjadi berkat untuk kaum keluarganya. Anak-anak muda, angkat tanganmu. Wih, 1, 2, 3 yang mengaku muda, ganteng, gagah dan perkasa. Hati-hati di usia mudamu ya nak ya. Masa emasmu akan menentukan masa depanmu. Jangan tergoda, Rolex loh, Hazel, Rolex kah? Kalau kamu Rolex Hazel, bilang apa Hazel? Tidak, pokoknya tidak, harus melarikan diri cepat-cepat ya. Sekalipun, iya Rolexnya mau gitu. Anak-anak muda sering terbujuk rayu dengan hal ini. Tapi masa depanmu lebih penting dan utama. Sekalipun terkadang kamu sendirian. Hayolah, ajeb-ajeb sebentar aja, rokok-rokok atau apa. Kalian sudah ditaruh di sini untuk menjadi berkat di dalam kehidupanmu. Tuhan sudah memilih engkau untuk menjadi yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Yang kedua, janda Sarfat. Ada yang janda di sini? Kalau ini beda, ini janda sesetan. Janda, kalau janda Sarfat kan miskin papa Bapak Ibu. Kalau janda sesetan cantik jelita dan terkenal baik hatinya, beda ya. Ada janda Sarfat, 1 Raja-Raja 17 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah tentang janda Sarfat, Bapak Ibu pasti sudah baca berkali-kali. Bahwa Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan sungai Kerit dan dia pergi untuk bertemu dengan seorang janda. Ketika dia bertemu dengan janda ini di jalan, dia bilang gini, kasihlah aku sebutir roti kecil gitulah ya. Terus kemudian janda itu bilang apa? Tepung di dalam buli-buli ya, tempayan atau buli-buli? Tempayan dan minyak dalam buli-buli tinggal dikit. Habis itu aku akan mati nih, aku bakalan mati nih. Tapi Elia bilang, kasih aku dulu sebelum kamu makan. Bapak Ibu, saya baca ayat ini saya bisa nangis loh. Karena saya belum tentu bisa melakukan apa yang janda Sarfat ini lakukan dan kerjakan. Saya punya anak lah, anakku dulu lah, masa saya rela ngasih orang dulu baru anak gitu loh. Ini perihal hidup dan mati loh. Tapi janda Sarfat ini, Alkitab catat, dia berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Bapak Ibu yang terkasih, seberapa banyak di antara kita yang diperhadapkan pada berilah, Alkitab Perjanjian Baru katakan berilah maka engkau akan. Konsep ini yang sering kali lewat atau miss dari kita orang percaya. Kita paling senang kita terima dulu. Dan saya mau memberi. Bapak Ibu, gak harus tunggu kaya untuk kamu jadi berkat dalam kehidupan ini. Gak harus engkau tunggu punya mobil baru gitu ya. Punya baju baru, punya segala-gala baru untuk kita jadi berkat dalam kehidupan ini. Alkitab mencatat ketika Tuhan memerintahkan bagi kita, tadi sumbernya audible, binatang, kemudian pendeta, sahabat kita, bahkan besti-besti kita, bahkan yang mengingatkan bagi setiap kita, taatlah itu. Cross check kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, contoh terakhir, Ayub. Kita baca sama-sama Ayub 2 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3.
Puji Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa dalam segala hal itu Ayub tidak berbuat jahat atau tidak berbuat dosa lewat bibirnya. Bapak Ibu, seberapa banyak di antara kita yang suka mengeluh? Enggak ada di sini, puji Tuhan. Oh ada, Hesel, kadang ngeluh Hesel. Puji Tuhan ngaku loh Bapak Ibu. Mengaku adalah awal dari dipulihkan. Benar gak sih? Benar. Sadari betul, oh aku ngeluh loh hari ini. Kalau kita sadar bahwa kita ini ngeluh, kita punya kesempatan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, aku ini gak baik-baik saja. Bapak Ibu, terkadang kita gak ngaku Bapak Ibu ya. Oh baik, segala-galanya indah. Di depan Tuhan pun kita bisa menipu Tuhan. Nah Bapak Ibu, awal mula kita dipulihkan bahwa kita ini mengakui diri kita memang kita lemah. Kita ngeluh, kita gak benar dan Tuhan punya cara untuk menolong kita. Ketika Ayub tidak berbuat dosa Bapak Ibu, martabat Ayub di hadapan sesama, di hadapan sahabatnya. Bapak Ibu ingat waktu dia gudikan, kalau bahasa Indonesianya apa itu? Korengan, buduk ya apa? Pokoknya benar-benar sakit, gatal yang luar biasa. Sahabat-sahabatnya apa Bapak Ibu? Menjauhi Bapak Ibu. Ada di sini yang ketika sahabatnya dalam celaka ninggalin? Gak ada, udah pindah orangnya gitu. Bapak Ibu, kalau sahabatmu celaka, jangan ditinggalkan. Kayak teman-temannya Ayub Bapak Ibu ya. Sahabatmu jatuh, sahabatmu mungkin menderita, rangkul mereka. Karena Bapak Ibu bestinya toh, teman terbaiknya toh, yang paling mengerti adalah Bapak Ibu. Martabatnya dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian hubungan Ayub dengan keluarga dipulihkan. Masih ingat kemudian Tuhan memberkati Ayub toh dengan apa Bapak Ibu? Yes, anak-anaknya ada lagi, kekayaannya ada lagi, semua dipulihkan. Kemudian Ayub mengembalikan kekayaan Ayub. Ayub memiliki umur yang panjang. Nah Bapak Ibu, keberhasilan kita hari ini adalah buah dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Itu sebabnya khotbah hari ini sebenarnya paling cocok untuk anak-anak muda. Anak-anak muda, waktumu masih panjang. Waktumu masih seperti Yusuf tadi, yang ganteng, gagah, imut, masih muda, tapi mereka bisa berkata tidak untuk sesuatu yang tidak dari Tuhan. Nah mari sama-sama yuk kita belajar bahwa taat dan setia itu adalah pilihan hidup kita. Jangan bilang, Bu, daging saya ini loh Bu, lemah Bu. Daging saya lemah Bu, daging saya lemah. Kalau lihat cewek cantik, dada saya bergetar Bu. Apakah ini tulang rusukku? Masa tiap lihat perempuan cantik selalu, ini tulang rusukku, ini tulang rusukku. Enggak gitu konsepnya. Anda akan seperti Daud hidup saudara. Kita baca sama-sama ya. 2 Samuel 11 ayat 2-4. 1, 2, 3. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan itu sangat elok rupanya. Saya nggak tahu siapa yang pernah ke Israel, angkat tangan. Belum? Pak Daniel kenapa malu Pak? Kan kita bisa tanya, Pak gimana Israel Pak? Apa kita bisa nonton orang mandi dari atas begini? Saya baca ini otak saya ngeblank saudara ya. Kok bisa ini Daud ngelihat si Berseba sedang mandi. Ayat selanjutnya 1, 2, 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh apa saudara? Orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Siapa di sini yang mengaku dirinya cantik jelita? Pasti nggak ada yang mau maju juga lah ini. Milanya enggak kok gitu ya saudara ya.
Saudara, Daud Alkitab mencatat orang yang diperkenan oleh Tuhan. Berkali-kali Alkitab mencatat, oh Tuhan jangan tinggalkan rohmu daripadaku. Daud ini orang yang sangat-sangat dekat Tuhan. Orang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Bahkan ketika dia melawan Goliat, yang dia pakai cuma apa saudara? Yang lain gini, pakai baju zirah, pakai pedang, hebat, gagah dan perkasa. Tapi Daud bilang, engkau mendatangi aku dengan apa? Pedang, lembing, tombak. Tetapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan Allah semesta Israel. Daud pula yang setiap kali Saul, ngilernya kumat. Saul itu kalau kerasukan roh jahat, ngiler saudara ya. Kalau saudara baca Alkitab, ngiler itu kayaknya penyakit gampang gitu ya. Bukan cancer, bukan apa lagi saudara? Epilepsi. Ya mirip kayaknya Bu. Jadi si Saul ini kalau kumat dikerasukan setan itu ngiler gitu ya. Tapi kalau Daud mulai main kecapi, teng ding dang ding dang ding dang, sembuh. Roh jahat keluar. Daud ini pula Bapak Ibu yang Alkitab catat Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Daud ini pula yang kalau sekarang terjadi pendeta yang sangat viral dan fenomenal Bapak Ibu. Diperbincangkan waktu lagi ngopi, diperbincangkan lagi makan-makan, diperbincangkan lagi ketemu bestinya. Pokoknya tidak pernah. Daud ini ya, keren ya. Daud ini keren. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu, ngelihat perempuan cantik yang bernama Berseba, dia bisa kalang kabut di dalamnya. Itu sebabnya Nathan itu sampai bilang gini sama Daud, kau itu udah hina Tuhan. Kenapa? Kau lo bisa minta ratusan perempuan cantik kepadaku, tetapi kamu kenapa mengambil Berseba isi Uria itu kepadamu? Bapak Ibu, ketaatan itu bukan hanya perkara yang berat-berat. Bapak Ibu mematikan pikiran-pikiran yang negatif dalam kehidupan kita, itu juga pilihan. Ngelihat orang gak jelas, Bapak Ibu memilih untuk tidak melihat atau terus memperbincangkan. Bapak Ibu melakukan segala sesuatu, itu pilihan Bapak Ibu. Nah Daud orang yang sangat luar biasa ini peringatan juga loh bagi kita. Udah pelayanan kemana-mana, terkenal saleh, solehah Bapak Ibu ya. Rezeki anak soleh kan sering gitu toh. Tapi jatuh Bapak Ibu. 2 Samuel 12 ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Bapak Ibu yang terkasih, Daud yang diperkenan oleh Tuhan luar biasa. Akhir hidupnya seperti ini. Dia dikejar-kejar anaknya, bukan penjahat, anaknya. Dikejar-kejar untuk dibunuh. Bapak Ibu yang terkasih, Israel kalau kita back to the laptop tadi, pesan Musa, kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Bapak Ibu perhatikan baik-baik sampai Bapak Ibu baca di kitab Maleaki, Israel tidak pernah jatuh ketika mereka setia. Hidup setia mereka diberkati luar biasa. Tapi ketika mereka mulai condong ke Allah yang lain, memberontak kepada Tuhan, mereka selalu mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Dijajah oleh Asyur,
dijajah oleh Babel, kemudian hidup, pokoknya mereka berada dalam pembuangan demi pembuangan. Sekalipun di dalam pembuangan pun Tuhan tetap jaga dan pelihara mereka. Kalau Bapak Ibu baca di dalam pembuangan pun ada Sadrak, Mesak, Abednego yang mempertunjukkan iman mereka. Ada Daniel di gua singa yang tetap percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, pilihan-pilihan kita akan menentukan masa depan kita. Hari-hari ini mungkin pertanyaan buat saudara. Apakah saudara puas dengan kehidupan saudara hari-hari ini? Enggak usah dijawab kenceng-kenceng, mulai refleksi diri. Kayaknya mesti ada beberapa hal yang saya mau ubah nih. Kayaknya ada beberapa hal ini. Tadi kalau kita bilang nasib, di Yeremia tadi dibilang, nasibmu busuk karena kamu mempercayai dusta. Bapak Ibu, jangan mudah percaya apa kata orang Bapak Ibu ya. Belajar untuk selalu percaya apa kata Tuhan dalam kehidupan kita. Ada lagu toh, memang lidah. Nah ini zaman saya ini tahu semua, tak bertulang. Lidah memang tidak bertulang Bapak Ibu. Kalau ngomong salah pun dia tidak menggigit kita. Karena lidah itu bisa ngomong apa saja. Tapi Alkitab mencatat bahwa bersaksi dusta itu adalah sebuah dosa dalam hidup kita. Saudara boleh bercerita, tapi jangan menambah-nambah cerita. Anda boleh bercerita, tapi jangan bersaksi dusta. Bahkan dalam perkataan pun kita bisa punya potensi untuk jatuh di dalam dosa. Pilihan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu jalani hari-hari ini adalah hasil pilihan dari Bapak Ibu di masa lalu. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini apa. Tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali kepada Tuhan. Sesukar apapun, pada saat kita datang kepada Tuhan, terkadang kita sendirian Bapak Ibu ya. Terkadang kita sendirian. Kayak nggak punya teman gitu loh Bapak Ibu. Tiap orang ninggalin saya, ngejauhin saya. Tapi Bapak Ibu percayalah, seperti Yusuf yang akhirnya masuk penjara, namun akhir hidupnya dimuliakan. Seperti orang-orang yang mungkin Bapak Ibu hari ini kenal. Mereka punya proses hidup yang sangat luar biasa. Pilihan apapun yang Bapak Ibu tetapkan hari ini, semuanya pasti akan mendatangkan konsekuensinya. Tuhan Yesus memberkati, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian ini, Bapak Ibu, lagu ini sangat luar biasa. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sekali-kali pun. Setiap hari lewat Roh Kudus-Nya, Tuhan itu membimbing kehidupan kita. Setiap hari lewat cinta kasih-Nya, Tuhan itu selalu berbicara sama kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, mau gak sih hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan? Mau gak sih hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan? Silakan Kak Maida. Kasih Tuhan gak pernah ninggalin kita. Kasih Tuhan itu yes, ya dan amin. Kasih Tuhan itu sekalipun kita ngerasa kita sendirian, namun Tuhan gak pernah ninggalin kita. Dalam masa sukar pun Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Seluruh hidupku mampukanku melakukan yang inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku.
kita mungkin bisa mencintai Tuhan dengan kekuatan kita. Namun Tuhan sendiri yang sudah menganugerahkan kasih dan anugerahnya bagi setiap kita. Tuhan sendiri yang memilih kita. Tuhan sendiri yang menuntun bagi setiap kita. Untuk kita boleh percaya akan karyanya, karya penebusannya, keselamatan yang sudah Dia berikan bagi setiap kita. Orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan takut, jangan takut. Sekalipun dunia semakin jahat, yang jahat akan semakin jahat. Namun Tuhan lewat kebenaran firman-Nya dan Roh Kudus-Nya di dalam diri kita akan terus menuntun bagi setiap kita. Sesusah itu saya taat kepada Tuhan. Setiap ada pergumulan, kenapa saya selalu mengambil jalan yang salah? Bapak Ibu, kembali kepada Tuhan. Bukan kita yang gandol Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang memeluk kita. Tuhan sendiri yang mengasihi kita. Bahkan sekali-kali pun firman-Nya berkata Dia tidak akan pernah meninggalkan bagi setiap kita. Bapak Ibu, yuk sama-sama hari ini kita memilih kehidupan. Karena jaminan keselamatan itu diberikan bagi setiap kita yang memilih kehidupan. Bapak Ibu, yuk sama-sama kita memilih Tuhan dalam setiap laku hidup kita. Perjalanan semakin sukar, jalan mungkin berkerikil dan terjal. Namun percayalah, jika ada Tuhan, jika Tuhan yang membimbing kita, kita akan dimampukan. Mungkin ada Bapak Ibu yang kemarin atau saat ini sedang memilih jalan-jalan menuju kepada kebinasaan. Yuk sama-sama kembali kepada Tuhan. Firman ini memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Yuk pilih Tuhan di dalam setiap lakumu. Yuk pilih kebenaran di dalam setiap keputusan-keputusanmu. Yuk pilih Tuhan di dalam bisnismu, di dalam perjuanganmu, di dalam keluargamu. Yuk pilih Tuhan. Karena tidak ada yang bisa menjamin, bahkan manusia satu pun di atas muka bumi ini, tidak ada yang bisa menjamin hidup kita selain daripada Tuhan. Yuk Bapak Ibu, firman Tuhan tidak jauh. Firman Tuhan itu dekat bagi setiap kita. Itu sebabnya mari kita terus terhubung kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri sumber kekuatan bagi setiap kita. Bapak yang makasih, hamba-Mu selesai berkata-kata, hamba-Mu selesai berbicara, namun hamba-Mu berdoa secara khusus. Firman ini akan tinggal diam di dalam hati setiap kami. Tuhan, aku berdoa secara khusus, biar firman ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi setiap kami. Firman ini boleh berbuah lebat Tuhan, menghasilkan pertobatan-pertobatan baru bagi setiap kami. Bahwa kami mau memilih Engkau dalam setiap kegiatan kami, di dalam setiap hidup kami. Setiap anak-anak-Mu di tempat ini tidak terkecuali ketika meninggalkan pintu ini, mereka memiliki semangat baru, hati yang baru, pikiran positif, pikiran yang selalu terarah kepada Kristus. Ketika hal-hal busuk mereka mulai menghampiri, Tuhan ajar mereka Tuhan untuk memilih hal yang benar, hal yang berkenan, karena itulah ibadah sejati mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sendiri mampukan hamba-Mu Tuhan untuk melakukan apa yang sudah hamba-Mu firmankan, khotbahkan Tuhan. Biarlah hamba-Mu juga diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang seperti hamba-Mu katakan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang tidak bersama-sama dengan kami pada hari ini dan juga Ibu Gembala serta seluruh kaum keluarga. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada, kasih, berkat, damai, sejahtera dan kebaikan demi kebaikan akan terus berlimpah bagi Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, dalam berkat-Mu kami selesai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Mari Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Oh kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh dikoreksi cara hidup kami Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Pastor Deta. Kau memberkati juga hamba-Mu Pastor Hari bersama kedua putranya Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk setiap kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sungguh percaya berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami sungguh percaya kami akan mendapatkan hasil yang terbaik, berkat yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami sungguh percaya Tuhan, berkat Tuhan, keselamatan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami boleh tiba di rumah kami masing-masing, tak kurang satu apapun. Kami boleh berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami boleh berbagi kasih. Kami boleh berbagi cerita Tuhan atas apa yang kami dapatkan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari angkat kedua tanganmu tinggi. Tengadahkan wajahmu, arahkan, biar kemuliaan Tuhan tercurah atasmu. Terimalah berkat ini, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, dengan penyertaan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pertolongan Roh Kudus yang akan menolong kita, memampukan kita sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.